Shalom. Puji Tuhan, haleluya. Terima kasih untuk kesempatan sebagai kader gereja Kimi Jemaat Injil yang hari ini melaksanakan rapat untuk pelayanan di tanah Papua. Saya tidak bisa gunakan yang terhormat, tapi shalom malam untuk kita semua. Karena seringkali saya pikir yang terhormat itu waktunya terlalu panjang habis. Jadi yang intinya itu bicara singkat yang habis di waktu yang terhormat. Baik, terima kasih. Pertama-tama saya mengucap syukur kepada Tuhan. Hari ini saya bisa ada di tempat ini untuk mengikuti, terutama untuk penutupan rapat kerja sinode yang ketiga. Pertama saya mohon maaf, kemarin saya tidak bisa hadir di pembukaan karena saya ada di dua pilihan. Pilihan yang satu, gereja pasti akan selalu ada dengan saya. Tapi yang satu ini tidak selamanya saya ada di mereka. Jadi saya harus hadir. Akhirnya saya harus ke Sorong. Karena kami seluruh bupati setanah Papua, ke provinsi Papua itu setanah Papua, bupati, wakil bupati, gubernur, 6 gubernur dalam acara serah terima jabatan Ketua BPK RI perwakilan Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan di Sorong. Akhirnya saya tidak bisa hadir. Yang kedua, saya minta maaf sekali hari ini saya bisa hadir sebagai kader gereja ini. Saya tidak bisa buat apa-apa. Padahal saya ingin buat banyak hal untuk gereja. Tetapi saya baru dilantik baru 28 hari atau 9 hari. Belum bisa bikin apa-apa. Karena di dalam birokrasi saya belum rapikan. Sehingga belum ada kebijakan yang bisa saya buat untuk gereja saya. Mohon maaf sekali sebagai kader gereja ini. Saya hadir sebagai bupati, tetapi saya adalah kader Bapak-Bapak. Gereja ini membentuk saya menjadi pemimpin. Di mana-mana saya jalan di gereja manapun selalu saya bilang saya dibentuk oleh gereja Jemaat Injil menjadi pemimpin. Saya sulit dan saya tidak akan pernah tinggalkan gereja itu karena disitulah saya dibentuk. Saya diajar untuk menjadi pemimpin. Karakter saya dibentuk di situ. Dan di tempat ini, sekolah minggu di tempat ini sudah saya dibentuk di sekolah minggu. Saya bangga bisa ketemu semua hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta, penginjil-penginjil. Doa Bapak Ibu, hari ini saya bisa jadi bupati Kabupaten Jayapura. Bukan hanya doa, kerja-kerja luar biasa untuk suara. Hari ini saya jadi bupati Kabupaten Jayapura. Terima kasih untuk gereja yang besar, gereja yang hari ini melahirkan saya, dan hari ini saya bisa menjadi berkat untuk semua masyarakat Kabupaten Jayapura. Kita sudah menjadi berkat untuk Papua yang besar. Dan hari ini Tuhan bilang turun dulu di bawahnya, sudah kita turun di bawah. Jadi sebagai kader gereja saya bangga bisa ada di tengah-tengah hamba-hamba Tuhan, penginjil-penginjil, pendeta-pendeta. Selamat pagi kakak Bini, terima kasih. Kami sangat paham, sangat memahami bagaimana tanggung jawab pelayanan. Tanggung jawab pelayanan yang harus diselesaikan di atas negeri ini. Tugas yang begitu berat dalam penginjilan. Pelosok-pelosok departemen Bapak melayani. Di dalam visi misi saya,
Saya harap setelah pemerintahan berjalan tahun ini selesai, karena saya kemarin masuk sudah APBD-nya sudah disahkan. Tapi 6 bulan ke depan setelah perubahan saya sudah mulai lakukan dari situ bahwa seluruh gereja-gereja yang ada di Kabupaten Jayapura yang masih dibangun 50%, 70%, 80%, 20% itu kami pemerintah akan selesaikan. Jadi jemaat itu hanya terima kunci. Karena seringkali ketua panitia itu kalau ada dalam gereja itu pasti jadi sorotan setiap saat. Dia suka kerja benar, salah, apalagi salah, itu lebih salah lagi. Karena saya sudah beberapa kali jadi ketua panitia di beberapa pembangunan gereja, jadi yang benar saja salah, apalagi yang salah. Jadi Bapak Ibu khususnya di gereja ini, kalau ada gereja-gereja saya sudah lihat, Bapak tidak usah kasih tahu, saya sudah pergi di sebuah kasih tahu di mana saya dibangun. Artinya kalau saya tidak melalui panitia itu saya mohon maaf karena ya lebih bagus saya kasih kunci jemaat masuk daripada. Dan itu semua rumah ibadah, sampai ke masjid pun kami lakukan hal yang sama. Karena itu komitmen politik saya, dan itu komitmen saya dengan Tuhan. Jadi tidak sekedar kita kerja untuk mencari suara, bukan. Tapi itu komitmen saya jemaat dengan Tuhan. Itu akan saya lakukan. Sehingga saya mau, karena saya mengerti betul bagaimana ketika kita taruh persembahan, taruh pembangunan untuk gereja, kita bisa hitung satu hari Minggu itu berapa yang terkumpul. Kira-kira dia sampai gereja selesai, saya bisa bayangkan kan kami ada dalam jemaat. Itu nomor satu pergumulan saya, bagaimana yang harus saya lakukan sebagai kader gereja yang ada di pemerintahan ini. Kalau kita yang bicara tanda Injil, tanda perjanjian, dan kalau kami pemimpin tidak lakukan hal itu, sama saja berarti semua bohong. Itulah bagian perpuluhan kami dari pemerintah yang akan saya selesaikan seluruh gereja di atas Kabupaten Jayapura. Supaya jemaatnya bisa fokus untuk hamba Tuhan, pendeta bisa fokus pelayanan. Itu yang saya lakukan, yang akan kami lakukan dalam 6 bulan ke depan setelah ada PBD perubahan. Jadi sekali lagi dalam kesempatan ini saya menyebut terima kasih. Saya bangga sekali hari ini sebagai kader gereja Evangelis hari ini saya ada di depan Bapak Ibu. Berdiri, dukungan doa bentuk saya mulai dari karakter dari kecil. Untuk hidup takut Tuhan, itu saya pegang sampai hari ini. Saya dulu dilarang tidak boleh makan pina, tidak boleh merokok. Itu tegas saya punya guru-guru Sulawesi Nusa. Dan itu saya pegang sampai hari ini. Saya tidak pernah sentuh minuman sampai yang ada. Saya tidak pernah makan pina sampai yang ada. Saya tidak pernah merokok sampai yang ada. Dan gereja ini telah membentuk saya untuk karakter itu.